Oke, selamat malam Hulu Channel Office. Selamat malam kami Kana, Abang Joseph, selamat shalom. Shalom, salam juga Kak. Tuhan, saya sangat senang mendengarkan orang kakak berdialog. Doa saya Ya, kalian semua diberkati Tuhan. amin. Makasih saudaraku. Tadi Cece itu tanya Kak Mikana itu Yesus di mana waktu Oke, umur 12 maaf tahun. saudaraku. Saudara. Siap. Saudara mau Siap. bertanya atau ini biar jangan ketipa-tipa, biar kita naikin dulu yang bertanya ya. Oke. Naik dulu yuk. Makasih saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Kak Hulu ya. Hore, Mikana sedang menuju 100.000 subscriber secara pasti. Maka Indah Lesta, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, selamat malam Arjat. Ketiduran beliau. Selamat malam Kompius. Shalom, selamat malam Kak. Ya silahkan, ada yang mau ditanya? Ya ditanya sih Kak, cuman ya syukur aja bisa ketemu dengan live orang kakak sama kami Kayana sama Kak Joseph. Sangat terberkati atas berkat-berkatnya, firman-firmannya. Makasih banyak. Oke, bagus. Kamu Kristen ya? Iya Kak. Kamu udah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Tahun lalu udah 2 kali selesai. Biasa, hari ini mulai lagi baca lagi ya dari awal Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang ya saudaraku ya. Oke, siap Kak. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Amin. Selamat malam, gua Fani. Selamat malam. Ya silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Ada satu pertanyaan dari saya. Silakan. Kenapa Yesus mewujudkan dirinya di dunia ini? Ya, jadi gini saudaraku. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, tidak ada Allah selain daripada Dia. Nah, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi ciptaannya, ya, karena kita itu adalah ciptaannya. Bumi, surga, langit itu ciptaan Tuhan Yesus, ya, karena ayatnya di Kolose 16, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus, ya. Segala kemuliaan hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan surga, singgasana, pemerintah, baik segala yang ada di dunia ini Tuhan Yesus yang menciptakan, ya. Dan kenapa Tuhan Yesus yang menciptakan? Karena Dia adalah Allah itu, Allah yang sejati, Allah yang benar, ya, Allah yang tinggi. Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia karena Dia sangat mengasihi kita. Kalau Dia datang dalam kesungguh dengan kemuliaannya yang bersinar terang, kita mampu, bumi ini akan hangus, ya. Kalau Tuhan Yesus datang sebenarnya, ya, bumi akan hangus saudaraku. Tapi bagaimana caranya datang untuk bersama dengan kita, hampir kita orang ini, ya datang dalam rupa manusia saudaraku. Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Karena begitu besar cinta kasihnya kita. Dan juga yang menyelamatkan itu adalah manusia. Manusia berdosa ini, manusia yang mati ini perlukan oleh darah yang kudus. Dia Tuhan itu mempunyai darah. Dia datang dalam rupa manusia karena Allah itu adalah roh dan firman. Sebab Allah itu adalah roh dan firman, tidak memiliki darah. Nah, sementara manusia supaya memiliki hidup kekal harus ada darah yang kudus menebus kita dari kutuk kematian kekal. Kenapa? Karena di Imamat 17 ayat 11 ya, nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan darah pengantara antara nyawa. Jadi manusia yang mati ini membutuhkan darah yang kudus, darah yang berkuasa, darah yang agung dan mulia supaya kita hidup kekal. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jadi gitu saudaraku ya. Ini ada yang typing apa katanya di sini? Dracula katanya. Loh, tidak membutuhkan darah. Yang membutuhkan darah itu darah yang membutuhkan darah yang kudus, darah yang berkuasa itu manusia yang mati. Kamu itu manusia yang mati, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus menyatakan ya di Yohanes 15 ayat 5, di aku itu binasa, aku bisa berapa? Karena manusia itu manusia yang mati, luar Tuhan Yesus ya. Sebab kenapa ada kabar baik, ada kabar buruk.
Adam dan Hawa telah hukuman mati, makanya semua keturunannya mati, ya. Bayi-bayi yang mati itu karena kena itu apa yang namanya ya, dosa waris, dosa asal, ya, makanya dia bisa mati. Kalau dia nggak bisa mati, dia nggak kena dosa asal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, manusia mati ini ya membutuhkan darah yang kudus, darah yang berkuasa supaya kita hidup, karena manusia itu berhutang nyawa kepada Tuhan Yesus Kristus gitu loh ya. Nah, seperti itu saudaraku. Berarti Fani. nggak adil, Mbak. Nggak adilnya di mana? Justru karena Tuhan Yesus itu maha adil dan maha kasih, maha pengampun, makanya dia datang dalam rupa manusia. Ya, kalau dia datang dari manusia, lalu bagaimana orang buta? Kan nggak adil. Kami juga, emangnya kami pernah melihat Tuhan Yesus? Kami juga nggak pernah melihat Tuhan Yesus. Tetapi nanti di akhir zaman. Silakan baca ayatnya ya, Yohanes 20 ayat berapa itu? Yohanes 20 ayat 29 ya. Nah, begini, Thomas menyembah Tuhan Yesus ya dengan mengatakan kepada Tuhan Yesus ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," ya. 20 ayat 29. Kata Yesus padanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, maksud Tuhan Yesus di sini, karena kamu melihat aku, kamu percaya bahwa aku ini Tuhan dan Allah. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya. Nah, walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara kasat mata nih ya, di depan kita nih kasat mata ada Tuhan Yesus, tapi kita percaya gitu. Nah, makanya kita berbahagia. Nah, orang buta juga sama dengan kita. Kita sama-sama tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kami percaya bahwa dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah, saudaraku. Iya, memang kepercayaan itu ada. Cuman maksudnya kan nggak adil gitu kalau dia mewujudkan dirinya sendiri. Justru karena dia adil, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus mengampuni Adam dan Hawa dalam keilahiannya, ya dia berarti tidak adil. Karena dia tidak menghukum manusia, karena manusia berbuat dosa. Gitu loh. Nanti semua di akhir zaman, ya, kalau kita sudah dibangkitkan, orang buta juga akan melihat, saudaraku. Ya, makanya berbahagialah orang buta yang percaya. Karena nanti di surga dia dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua umat manusia yang mati ini, supaya di dalam dia kita ada kehidupan kekal, ya. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan ya, barang siapa percaya kepada, ada ayatnya ya, saudara ya. Jadi kita itu harus percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Allah-Allah lain. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tapi di kitab itu ada nggak yang ngejelasin kalau dia itu Tuhan gitu? Oh, ada banyak sekali ayatnya. Makanya Tuhan Yesus menyatakan ya, Yohanes 11 ayat Ya, ada bilang nggak kalau saya Tuhan sembahlah aku gitu? Oh, yang mengatakan aku Tuhan sembahlah aku itu iblis, karena iblis memang gila disembah. Yohanes 4 ya, 54 iblis mengatakan gini, kalau kamu menyembah aku akan berikan kerajaan dunia ini kepadamu. Karena iblis itu memang haus penyembahan, tetapi Tuhan Yesus tidak haus penyembahan. Tanpa Tuhan mengaku Allah, terbukti dia adalah Allah yang maha kuasa. Karena Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu nggak bisa membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan itu sendiri yang bisa membangkitkan orang mati. Ulangan 32 ayat 39, Tuhan Yesus berfirman, "Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan, akulah yang meremukkan, akulah yang menyembuhkan." Nah, Tuhan Yesus itu banyak yang membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Makanya saudara-saudara yang di sini yang berbeban berat, ya datanglah kepada Tuhan Yesus, dia akan memulihkanmu ya. Karena dia Tuhan yang kuasa. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan di Yesaya 6, "Akulah Tuhan, Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, akulah yang awal dan tidak ada Allah selain daripada," gitu. Kemudian Yohanes 8:24 Tuhan Yesus berfirman, "Kalau kamu tidak percaya bahwa kamu akan mati dalam dosamu," gitu. Nah, ini di sini juga ada ya, ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit kerasukan di Gerasa ya, Tuhan Yesus bilang apa ke orang ini? Dia bilang ya, "Pergilah ya dan katakanlah apa yang berbuat Allah kepadamu." Ya, karena dia adalah Allah, saudaraku. Nah, di sini ntar saya baca dulu ayatnya ya. Mbak Mika ini agamanya Kristen. 8 ini Lukas ayat 9 ya. Tuhan Yesus menyatakan seperti ini ya.
pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Karena dulunya ya dia itu orang yang kerasukan setan, saudaraku. Dia siang malam tidur di pekuburan. Dia meronta-ronta, memukuli dirinya dengan batu. Ya, dia dirantai, dia sampai dirantai pun lepas rantai-rantainya ya. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, iblis yang dalam dirinya manusia ini berkata, ada apa engkau datang ke sini? Atau engkau adalah yang kudus dan Elohim ya, dari Allah gitu ya. Jadi iblis ini meminta supaya dia dimasukkan ke dalam babi-babi. Jadi iblis ini pergi ke babi-babi itu. Makanya babi-babi ini masuk ke jurang. Nah, Polemikus itu mereka menyanjung-nyanjung babi. Makanya mereka lebih membanggakan babi dibanding Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan orang sakit ini. Nah, setelah orang sakit ini sembuh ya, karena Tuhan Yesus itu lebih mengasihi manusia dibanding babi ya, tapi Polemikus itu lebih membangga-banggakan babi gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus itu lebih memilih ya menyelamatkan manusia dibanding babi, karena babi itu kan untuk dimakan, bukan untuk dilindungi gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit ini ya, yang kerasukan ini, sehingga manusia yang kerasukan ini sembuh. Makanya Tuhan Yesus itu ya sangat mengasihi kita, karena manusia ini sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan manusia gitu ya. Jadi ya, Tuhan Yesus lebih memilih menyelamatkan manusia ya dibanding, tetapi babi yang mati ini, yang di setan-setan itu masuk ke babi, tikus lebih membanggakan babi itu, melindungi babi-babi itu gitu. Tapi kalau kita lebih membanggakan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit yang kerasukan ini, karena manusia lebih berharga dibanding babi, aku ya. Terima kasih, Tapi saudaraku. kenapa dibeda-bedain gitu? Dalam agama Kristen kan ada katanya makan babi itu haram, ada juga yang katanya nggak haram gitu. Tuhan Yesus mengajarkan ya, bentar ya. Tuhan Yesus mengajarkan di Markus 7 ayat 19 ya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan semua makanan halal ya. Makanan itu semua halal, saudaraku, karena di Kejadian 9 ayat 3 di situ Tuhan Yesus berfirman, semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan bisa kita makan, saudaraku, gitu. Tetapi yang haram itu adalah di sini ya. Tuhan Yesus menyatakan haram itu adalah Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang atau haram. Jadi yang haram itu adalah keserakahan, iri hati, ya, percabulan, perzinahan, percabulan ini, perjalanan ini seperti poligami itu haram, karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk meluruskan ya hal-hal yang salah, supaya menekan seperti yang semula bahwa manusia itu harus menikahnya di mana satu suami satu istri, nggak boleh banyak istri, karena Tuhan Yesus menciptakan hanya satu Hawa, bukan 10 Hawa. Makanya Tuhan Yesus mengharamkan ya poligami di sini. Makanya percabulan dan perzinahan itu adalah poligami yang banyak istrinya gitu loh ya. Itu haram gitu. Itu ajaran Tuhan Yesus, saudaraku. Berarti hewan buas itu nggak haram ya? Apa? Berarti hewan buas itu nggak haram? Nggak haram, itu bisa kita kuasai. Makanya Tuhan Yesus itu menciptakan hewan-hewan itu untuk apanya? Kita baca ya. Tujuan Tuhan Yesus menciptakan manusia, saudaraku, ya, sebagai raja di bumi ini, untuk berkuasa di bumi ini, saudaraku. Karena begini ya, Tuhan Yesus berfirman. Yesus ini bilang kalau saya yang menciptakan manusia begitu? Iya, Tuhan Yesus lah yang menciptakan segala sesuatu, saudaraku. Makanya di Kejadian 1, ya, Kejadian 1 ayat 26 ya. Ya, berfirman Allah di sini, Tuhan Yesus Kristus ya, Bapa, Putra, Kudus, karena Allah Tritunggal itulah yang menciptakan
bumi ini, itulah Tuhan Yesus Kristus ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah berkata ya, supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung, dan segala ternak yang di atas seluruh bumi ini. Nah, segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Jadi itu kita kuasai, saudaraku. Untuk kita makan juga boleh, ya kita apain juga boleh gitu. Kita makan boleh gitu. Karena Tuhan Yesus menciptakan segala binatang buas itu untuk kita kuasai. Makan Ya, dagingnya, saudaraku makan ya. daging buaya nggak apa-apa ya. Tadi sudah dijelaskan, masa kamu nanya lagi. Ya, seperti saudaraku ya. Kalau Saudaraku. Yesus menciptakan manusia itu menciptakan dari apa? Yang dia bilang itu. Ya, Tuhan Yesus ya memang Tuhan Yesus adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya ya. Atau Adam dan Hawa itu diciptakan ya, menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara seperti ini, saudaraku, dengar ya, di Kejadian 2 ayat 7 ya. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan Yesus Kristus ya, membentuk Adam itu dari tanah, dibentuk dulu tangannya, kepalanya, matanya dengan penuh kasih, penuh cinta, ya kan. Setelah Tuhan Yesus ya selesai membentuk Adam itu semua ya, mata, kepala, tangan, semua ya, dengan cinta kasihnya Yesus, Tuhan Yesus mengembuskan nafas kehidupan ke hidungnya Adam, makanya Adam itu jadi makhluk yang hidup gitu. Ya, saya rasa itu sudah cukup dulu saudaraku ya. Tuhan Yesus mengasihi saudaraku. Ya, gantian dulu sama yang lain. Ya, terima kasih gua Fana. Tuhan Yesus mengasihi saudaraku. Oke. Selamat malam, question. Selamat malam. Mendengung suaraku. Suaramu, saudaraku. Halo. Ya, silakan saudaraku, silakan. Silakan saudaraku. Pertanyaannya yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Silakan Joseph. Di dalam saya jelaskan dulu ya. Mungkin kedengarannya dari suara ada kol-kolannya dikit, kayaknya orang Islam deh. Sorry ya, tapi kalau misalnya aku boleh tanya dulu, saudara dari keyakinan apa? Halo, gimana? Ya, saudara dari keyakinan apa? Oh, keyakinan saya Islam. Oke, baik. Kami tidak mengenal adanya konsep malaikat pencabut nyawa. Misalkan saudara ingin atau mengacu pada konteks tersebut. Ketika di kayu salib ia tidak menyawanya, itu berarti Yesus menyerahkan seutuhnya itu kepada Allah Bapa. Jadi dia kembali, tetapi perlu dicatat, jangan sampai titik Yesus mati kayu salib itu, jangan sampai titik. Hari ketiga bangkit antara orang. Hal itu dengan kubur yang kosong. Kalau misalkan seandainya pertanyaan ini kembangkan, ya, misalkan kakak nanti bertanya lagi, itu mayatnya dicuri sama muridnya, itu sebelum bisa telah mengatakan di depan imam-imam dan juga orang-orang Yahudi, di mana dia mengatakan dia akan bangkit, anak manusia akan bangkit. Dan karena hal itu, Pontius Pilatus memerintahkan kepada penjaga untuk menutup kubur Yesus dengan batu dan menjaga dengan 2 orang penjaga. Jadi kalau misalkan dikatakan Yesus bangkit itu karena mayatnya dicuri, nanti seandainya nanti kakak pertanyakan itu lagi, itu sudah saya jawab, itu saya katakan tidak ada. Ketika para murid datang ke kubur Yesus untuk menjenguk atau ingin mengambil mayat Yesus untuk memperlihatkan mayat Yesus, itu Yesus sudah bangkit, tidak ada Yesus di situ. Bahkan malaikat pun menyatakan seperti itu. Intinya Yesus tidak ada konsep mencabut nyawa seperti di dalam agama kakak gitu. Ada malaikat pencabut nyawa, itu namanya Israel, itu ada. Yesus mati dicabut seperti itu. Oh, berarti Yesus dalam keyakinan saudara dia masih hidup atau udah mati? Iya, tadi saya sudah jelaskan. Pada hari bangkit dari antara orang mati, Yesus mengalahkan maut
maut tidak menang atas Yesus. Yesus yang mengalahkan maut. Jadi Yesus naik ke sorga, itu disaksikan 3.000 atau lebih pasang mata. Ya, Yesus masih hidup sampai sekarang. Dan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Itu bukan berarti ada dua pribadi gitu. Nanti kalau misalnya saya katakan ini, nanti bilang ada dua pribadi lagi gitu. Intinya gitu. Oke, jadi Yesus anak Tuhan kalau di keyakinan saudara ya. Yesus anak Tuhan. Yesus bukan anak Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan itu beranak ya, atau Tuhan memiliki anak, enggak. Kalau misalkan saya katakan Yesus anak Bapa, bukan anak Tuhan. Yesus adalah Allah Putra. Bapak itu siapa? Itu ya Tuhan menjawab seperti yang telah dikatakan di Filipi lagi, Yohanes 14 ya. Ya, Bapa dalam Yesus dalam Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi barang siapa mengenal Yesus sudah mengenal Bapa. Barang siapa menyembah Yesus sudah menyembah Bapa. Ya, itu yang bisa kami jawab, karena Bapa, Firman, Roh Kudus itu enggak bisa di logika kita. Apa yang sudah dijelaskan Tuhan Yesus itu yang disampaikan. Ketika Filipus dan Thomas juga bertanya, "Bukanlah Bapa itu kepada kami," atau "Bapa itu siapa?" Nah, Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 14 ya. Saya baca ya, di mana Tuhan menyatakan, loh, Yohanes 14, nanti silakan baca saudaraku ya. Di mana Tuhan menyatakan, "Loh, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, engkau tidak mengenal aku. Engkau barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang siapa mengenal aku sudah mengenal Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa-Ku. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan Yesus sudah menyembah Bapa. Barang siapa menolak menyembah Tuhan Yesus berarti menolak menyembah Bapa. Bapa dan Yesus adalah satu." Itu yang bisa kami jawab, saudaraku. Oke. Udah, saya kira itu cukuplah, saudaraku ya. Kalau misalkan terus Bunda itu sebagai apa? Bunda Maria itu adalah di mana Bunda Maria dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangan. Sebagai kedatangan Tuhan Yesus, Bunda Maria itu dipilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Makanya Bunda Maria itu adalah wanita yang paling berbahagia di seluruh dunia ya, karena Tuhan itu memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangan Mesias. Ya. Bunda Maria di surga gitu. Oke, saudaraku ya. Biar gantian dulu sama yang lain. Iya, bentar. Kan tadi nanya Bunda Maria yang Bunda Maria meninggal, mati, terus kalau di prinsip begini saja saudaraku, tidak ada di dalam Alkitab dikatakan Bunda Maria mati. Jadi kami menjawab itu berdasarkan ada yang tertulis dalam Alkitab ya. Tidak ada satupun dalam Alkitab dikatakan Bunda Maria itu meninggal, tetapi ada yang merujuk Bunda Maria itu di. Nah, seperti itu yang bisa kami jawab. Makasih saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Setiap mempunyai roh itu akan mati, saudaraku. Iya, karena maaf saudaraku, nggak ada dalam Alkitab Bunda Maria mati. Kami meyakini itu udah di surga ya. Terima kasih saudaraku yang baik hati ya. Gantian dulu.